Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang berlimpah dalam hidup kita, sehingga kita masih dapat menikmati hari-hari kita, memperoleh kesempatan untuk semakin berubah dan semakin menjadi seperti Yesus. Dan pada saat ini kita rindu lebih lagi untuk dapat semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita memulai dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan menganugerahkan keselamatan, kekuatan, keberanian, bahkan semangat baru untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kami percaya pada saat ini kami akan diteguhkan melalui firman-Mu, dikuatkan, dihiburkan, bahkan kami memiliki kesempatan untuk semakin berubah seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatunya dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan bersabdalah bagi kami semua, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Tahan diri dan beritakanlah Injil, yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 14-26. Nah saudara, saya akan membacakannya buat saudara dimulai dari ayat 14-22. Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar sejak kecil,
yakni diam itu emas. Benarkah demikian? Dalam konteks menghadapi para pengajar sesat yang menyusup ke dalam gereja, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk mengingatkan jemaat supaya mereka tidak bersilat lidah karena tidak ada gunanya dan karena hanya mengacaukan saja. Mereka harus menghindari omongan yang kosong dan tidak suci. Perkataan-perkataan tersebut hanya menambah kefasikan. Bahkan dikatakan seperti penyakit kanker yang menjalar. Mereka harus menjauhi keinginan nafsu dan menghindari persoalan yang bodoh yang dibuat-buat karena menimbulkan pertengkaran. Padahal hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sebaliknya, tindakan yang harus dilakukan oleh anak Tuhan ialah mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Dalam setiap waktu, mereka harus bersikap ramah dan sabar serta cakap mengajar. Jika hendak berkata-kata, seorang anak Tuhan harus mengucapkan kebenaran dengan lemah lembut karena ada kemungkinan orang-orang fasik mendapat kesempatan untuk bertobat. Dalam menghadapi pengajar sesat sekalipun, Rasul Paulus tidak ingin jemaat Tuhan melakukan debat kusir. Rasul Paulus ingin agar jemaat melakukan dua hal, yakni berusaha menjadi layak di hadapan Tuhan dan menyucikan diri mereka. Dengan kata lain, menahan diri dan memberitakan Injil melalui perkataan mereka. Karena itu, Paulus dengan tegas mengingatkan Timotius untuk meneruskan tongkat estafet berita Injil kepada orang-orang yang telah memenuhi standar kelayakan, yaitu berani berkata benar tentang Kristus, jujur, bertanggung jawab, dan setia kepada firman Tuhan. Dari perikop ini kita belajar bahwa hanya hamba Tuhan yang lulus fit dan proper test yang Tuhan lakukan sajalah yang layak menjadi penerus tongkat estafet berita Injil. Karena mereka adalah hamba Tuhan yang mengutamakan kekudusan, hati yang murni, sifat-sifat Kristen yang terpuji dan teruji. Dan sudah saatnya para pemegang tongkat estafet berita Injil ini sebagai hamba Tuhan yang mengintrospeksi diri dan bertanya kepada Tuhan, apakah diri saya sudah memenuhi standar kelayakan yang Tuhan tetapkan? Jika gereja menjadi hamba sejati yang telah lulus uji kelayakan yang Tuhan lakukan, maka ajaran-ajaran palsu yang mengguncang iman jemaat dapat dipatahkan pengaruhnya. Hal ini seturut dengan pertumbuhan gereja mula-mula yang bertumbuh pesat karena kehidupan anak Tuhan yang autentik dan menjadi teladan. Meskipun aksi diam lebih aman daripada berbicara, perkataan merupakan hal yang penting dalam pelayanan. Hal ini karena firman Tuhan yang disampaikan berupa kata-kata dan di sepanjang sejarah kebenaran, Injil Kristus disampaikan melalui perkataan. Meski ada beberapa orang yang dengan jelas telah menyimpang dari kebenaran, namun Paulus menasihatkan Timotius untuk menghadapinya dengan lemah lembut. Dengan demikian, mungkin saja Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan mengenal kebenaran yang sejati. Orang-orang itu dapat tersesat akibat jerat iblis yang menjerumuskan mereka. Tidak jarang sebagai pemimpin rohani, kita tidak sabar dalam membimbing seseorang yang telah melenceng atau menyimpang dari kebenaran dan dengan mudah mengucilkannya dari komunitas kita. Sebelum kita mengkonfrontir orang-orang tersesat, baiklah terlebih dahulu kita belajar
untuk menjadi bijak dalam perkataan dan menjaga kesucian hidup, sehingga orang lain atau iblis tidak menemukan celah untuk menjatuhkan kita dan mempermalukan Kristus. Dengan kelemah lembutan, kita akan dimampukan oleh Allah untuk membimbing dan mengarahkan orang tersebut ke jalan yang benar. Kita seringkali tergoda untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna, dan kita harus belajar mengalah dalam hal tersebut dan mulailah mengatakan ajaran yang berguna, serta membiasakan diri mengatakan kebenaran secara sabar dan lemah lembut. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari saudara, kita boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji, dan sebagai umat pilihan Tuhan yang mampu membawa berita sukacita, berita Injil kepada dunia ini. Demikianlah saudara, kita akan bersama-sama melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan ini, dan kita mau Roh Kudus yang intervensi dalam seluruh hidup kita. Mari saudara, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, bagaimana kami boleh menahan diri dari setiap perkataan kami, dan dengan lemah lembut dan sabar mengajar orang lain. Bahkan kami juga mau meneruskan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang memberikan kami kemampuan. Kami bersyukur setiap kami akan diubahkan, setiap kami mengalami kehidupan yang semakin diperbaharui di dalam pola pikir kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati kami dimanapun saat ini berada, dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.